kita menjadi konten kreator di YouTube, kita witing tresno jalaran saka kulino, kita melakukan dulu prosesnya, kita jalani dulu, entah hasilnya baik atau buruk, tetapi insya Allah kalau kita sudah melakukan yang terbaik, maka suatu pekerjaan yang serius, maka tidak akan mengkhianati hasilnya. Dan sesuatu kesulitan itu pasti ada kemudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftah dan saya adalah konten kreator YouTube. Dimana latar belakang saya ingin menjadi kreator YouTube adalah memang pertama adalah hobi saya, dan yang kedua memang dari dulu saya memang mencintai dunia digital ya. Karena sebelum saya menggeluti konten kreator atau per-YouTubean, saya sudah melalui beberapa tahap ya. Beberapa tahap di dunia maya, di dunia digital. Yang dulunya saya mengenal dunia digital awalnya adalah blogger ya, seorang blogger membuat website ya. Dan dulu saya berkecimpung di dunia per-YouTubean. Awal mulanya adalah memang saya tertarik dengan dunia konten kreator yang dimana orang-orang di situ bisa banyak mengandung manfaat, mengandung edukasi, yang pastinya memberi manfaat, memberi ilmu bagi orang-orang yang menonton ya. Nah dari situ saya sangat tertarik di dunia per-YouTubean, tentunya konten-konten yang mengandung edukasi, terutama adalah dakwah ya. Dan awal mulanya sebelum saya membuat channel dakwah yang saya namai sekarang adalah dakwah populer, sebenarnya saya sudah mempunyai beberapa channel. Yang pertama ada 3 channel yang saya buat ya, yang saya create. Yang 3 ini, yang pertama adalah channel Miftahul Ulum, yang kedua adalah Sabrina Family, dan dakwah populer. Nah, saya mencoba untuk mengembangkan 3 channel ini, tetapi memang di dunia per-YouTubean ini bukan seperti untung-untungan ya, tetapi harus ada skill, harus ada pengalaman, dan juga harus ada beberapa pengalaman untuk menjadi konten kreator. Dan yang ketiga channel ini yang paling unggul ya, yang paling bisa melaju pesat sehingga bisa berkembang lebih cepat, yaitu channel dakwah populer. Nah sebelum saya terus melanjutkan channel dakwah populer, sebenarnya di dunia digital, di dunia per-YouTubean ini tidak semudah, tidak semulus apa yang teman-teman pikirkan. Karena pasang surut itu biasa ya, ada kalanya kita terjun ke bawah atau down gitu. Prinsip utama untuk kita mencapai suatu titik yang maksimal, pertama adalah konsisten, kemudian yang kedua kita juga harus mempunyai skill ya, skill untuk menambah ilmu di dalam mengembangkan konten kreator, untuk mengembangkan sebuah channel di dunia YouTube atau per-YouTubean. Yang ketiga adalah memang kita tidak putus asa ya ketika kita menghadapi permasalahan-permasalahan di dunia kreator. Contohnya saja ketika kita menjadi konten kreator, ada kalanya di dunia YouTube itu ada beberapa aturan-aturan atau TOS gitu yang seringkali berubah-ubah, dan kita harus bisa menyesuaikan peraturan-peraturan yang ada di dalam YouTube. Dulu di tahun 2015 ya, karena saya mengawali dunia per-YouTubean ini di tahun 2015. Di situ peraturan YouTube belum seketat sekarang ya. Dan dulu peraturan masih bebas-bebas saja, seperti copyright dulu belum terlalu ketat. Bahkan kita bisa istilahnya mengcopy paste sebuah video, kemudian kita masukkan di channel kita sendiri tanpa ada klaim hak cipta atau pedoman komunitas. Tapi seiring sejalannya waktu,
Di tahun-tahun sekitar 2017 kalau tidak salah ya, 2017 atau 2018 gitu, TOS atau peraturan di YouTube ini semakin diperketat gitu kan. Semakin diperketat, kemudian banyak peraturan yang disematkan YouTube ya untuk konten kreator. Salah satunya adalah pedoman hak cipta atau mungkin pedoman komunitas. Dan di situ semakin perketat. Kita mengambil video orang lain tanpa minta izin atau meminta izin orang yang mempunyai video original tersebut, maka kita bisa terkena klaim hak cipta gitu kan. Itu adalah peraturan-peraturan YouTube yang tahun-tahun kemarin diterapkan gitu. Dan kita juga harus bisa beradaptasi dengan pola-pola yang diterapkan oleh YouTube. Kemudian kalau ditanya tentang lika-liku ya, kenapa saya menggeluti dunia YouTube? Seperti yang saya bilang tadi ya, saya ceritakan di awal tadi bahwa menjadi konten kreator atau menjadi seorang YouTuber itu tidak semudah yang dipikirkan ya. Karena memang lika-liku kadang di bawah, di atas gitu, kita harus bisa menyesuaikan. Bahwasanya kita sering melihat para konten kreator, para YouTuber, kita melihat hanya sekedar kesuksesannya saja, atau mungkin kita melihat ketika dia sedang naik, mungkin dia menjadi artis YouTube atau menjadi artis TikTok mungkin, atau artis yang lainnya yang bergelut di dunia digital gitu kan. Tapi memang perjuangannya pun dari bawah gitu. Tidak langsung semata-mata langsung di atas. Nah, itu juga yang saya alami dulu memang dari bawah sekali ya. Dari dulu saya mengambil tema seperti review video atau reaction video. Saya mengambil background saja di tembok tuh pakai sarung ya, pakai sarung yang buat sholat gitu. Pakai background sarung, kemudian alat seadanya, tidak ada lighting yang profesional, bahkan tidak ada lighting yang mahal-mahal gitu. Jadi memakai alat seadanya dulu gitu. Yang penting kita jalan dulu. Kita tidak memikirkan nanti seperti orang-orang yang profesional, kita tidak memikirkan seperti artis-artis yang sudah naik gitu. Tapi yang pasti yang saya pikirkan dulu adalah kita jalani dulu. Kita menikmati proses, kita menikmati perjalanan proses sehingga nanti kita akan terbiasa gitu. Karena memang sesuatu yang sulit, sesuatu yang mungkin tidak kita pikirkan apakah kita bisa melakukan. Tapi kalau kita sudah menjalani, kita sudah menapaki, maka suatu kebiasaan maka akan menjadikan kita menjadi pola pikir, dan sehingga sesuatu itu akan menjadi mudah gitu. Tidak akan terasa sulit. Kalau pepatah mengatakan ya, witing tresno jalaran saka kulino ya. Kalau orang pacaran, jadi orang suka, atau kalau diibaratkan anak-anak muda ABG zaman sekarang, orang yang tadinya nggak suka karena kulino ya, witing tresno jalaran saka kulino tadi, maka orang tersebut bisa menjadi suka gitu kan. Witing tresno, kita melakukan kebiasaan dengan lawan jenis mungkin, atau mungkin kita selalu berinteraksi jadi kebiasaan, maka kita akan menyukai orang-orang atau menyukai orang tersebut ya. Nah, begitu juga kita menjadi konten kreator di YouTube. Kita witing tresno jalaran saka kulino. Kita melakukan dulu prosesnya, kita jalani dulu, entah hasilnya baik atau buruk. Tetapi insya Allah kalau kita sudah melakukan yang terbaik, maka suatu pekerjaan yang serius, maka tidak akan mengkhianati hasil gitu. Dan sesuatu kesulitan itu pasti ada kemudahan. Saya dibilang sekarang sudah sukses atau belum, saya merasa menjadi konten kreator ini belum sukses ya, karena memang di atas langit masih ada langit ya, di atas langit lagi masih ada langit, dan seterusnya. Karena kita kalau sudah merasa puas, bahkan kita kalau sudah merasa semuanya sepertinya sudah di atas, maka kita akan stagnan gitu, tidak akan belajar lagi. Seperti channel saya di Dakwah Populer, sekarang masih mungkin seumur jagung ya, subscribernya masih 300-an lebih lah, dibandingkan dengan artis-artis YouTube lainnya ya, seperti mungkin Deddy Corbuzier, Denny Sumargo, dan lain sebagainya. Di sana subscribernya mencapai jutaan ya, bahkan puluhan juta lebih gitu kan. Nah, untuk rencana ke depan pun yang bisa saya kembangkan, mungkin insya Allah membuat channel lagi, kemudian
akan mengambil tema di luar dakwah ya, karena yang sekarang yang dakwah populer fokusnya adalah tentang dakwah, tentang hal-hal yang positif yang berbau dengan Islami ya. Dan mungkin saya ingin mengeksplor tentang channel-channel yang lebih umum lagi, mungkin tentang hiburan, entertainment gitu kan, tapi insya Allah tetap yang positif. Nah ini untuk teman-teman yang baru bergabung juga ya di channel Separuh Jalan, jangan lupa untuk subscribe ya biar subscribe-nya naik. Jangan lupa like dan share video-video yang ada di Separuh Jalan ya. Ya mudah-mudahan teman-teman bisa lebih semangat lagi untuk menjadi kreator ya, khususnya kreator YouTube. Apalagi untuk teman-teman yang baru menggeluti dunia YouTube pemula ya. Yang penting kita jalan dulu, kita jangan pernah bosan ya membuat kreativitas. Kalau bisa jangan mencuri kontennya orang ya, karena itu bisa terindikasi copyright ya, mendapat strike atau melanggar peraturan YouTube. Kita pelan-pelan kita jalan, dan yang pasti kita hasilnya pasti juga akan maksimal gitu. Mudah-mudahan ini ada channel Separuh Jalan ya, mudah-mudahan bisa berkembang, dan yang pasti membuat channel tidak hanya sekedar iseng saja, tetapi kita harus di dalam hiburan harus ada keseriusan dan juga ada manfaat bagi orang lain ya, termasuk channel Separuh Jalan ini. Mudah-mudahan bisa mengedukasi banyak orang, bisa menginspirasi banyak orang, apalagi di situasi sekarang. Ketika menonton channel Separuh Jalan, kita menjadi lebih semangat lagi. Istilahnya jangan ngelokro, kata orang Jawa, ojo ngelokro. Nanti kalau ngelokro kita lihat channel Separuh Jalan, maka kita akan semangat lagi.